Papa mama bisa konflik, papa mama tuh bisa berantem. Tapi setelah papa mama berantem, papa mama beresin, papa belajar minta maaf, papa belajar buat beresin hari ini. Dan nanti kalau Moses sudah besar, Moses tahu keluarga itu konflik itu wajar, nggak setuju itu wajar. Kadang-kadang kita tuh punya masalah itu wajar. Tapi di dalam konflik, papa mama nggak keluar. Papa mama tetap satu rumah, papa mama tetap bersama-sama, papa mama tetap pelukan. Maksudnya Halo guys, kembali lagi dengan gua teman SM Dan gue temannya Feli. Kita dari SAJ Project. Project. Hari ini kita sudah bersama Kohari Setiadi. halo. Nah, kita hari ini akan mengupas lebih dalam tentang keluarga. Nah, kalau ngomong soal keluarga, tentunya sudah menikah. Sudah, Ya. ada buktinya nih. Boleh ditunjukin Iya. mungkin biar dipastiin gitu. Deketin. Udah menikah Dan belum? nanti pada pengen lagi. Oh iya. Pengen sih. Udah jadi curhat. Udah menikah berapa lama nih? Baru 3 tahun menikah. Iya, udah punya anak? Udah satu. Cowok Usia. usianya akan 2 tahun di Agustus. Kalau ini jadi kayak pertanyaan mau di penjara gitu loh. Kenapa? Pertanyaan sama narapidana. Oh iya. Interview ya langsung. Iya. Nama siapa? Oh. Tempat tinggal di mana? Oke. Lu nggak naik tempat tinggal? Oh, teman-teman. Tadinya gue tinggal di BSD, cuma sekarang tinggal di Medin. Oh, udah. Oh, jauh banget berarti gue. Tempat tinggal di BSD, kerjanya juga di Tanjung Duren dulu ya. Dulu. Oh, dia makan waktu lama banget berarti gue. Berangkat waktu itu sekitar 2 jam, pulang sekitar 2 jam. Plus kadang-kadang ada macet kan. Oh. Jadi kira-kira gue habisin waktu di jalan sehari itu 4 jam. Oh, berarti 4 jam sudah hilang di jalan ya gue ya. Jadi waktu untuk keluarga juga istilahnya 4 jam kebuang gitu ya gue. Yes, makanya itu yang membuat salah satu yang membuat gue pindah. Memang kondisi waktu di jalan. Sebenarnya itu juga capek banget sih. 2 jam di jalan tuh nyetir sendiri tuh capek banget. Apalagi macet ya kalau kondisi. Iya. Emosi sendiri gitu. Pulang-pulang udah anak udah tidur gitu. Iya. Ya, tidur bangun. Tapi kalau pas bangun pagi itu kok nggak lihat Moses bangun atau? Kadang-kadang anak belum bangun dulu kan. Jadi itu salah satu hal yang apa ya? Buat gue sedih juga masa kita Iya. cuma pulang anak tidur terus gitu maksudnya. Ngomong tentang keluarga nih, kita tadi udah bahas keluarga. Kita mau bahas lagi lebih dalam tentang family man gitu. Ngomong tentang family man nih, aku TSN dulu ya. Boleh nih gue dulu. Mau banget itu. Menurut lo family man itu seperti apa sih? Kalau menurut gue, family man itu ketika kita sebagai seorang cowok ya tentunya ya harus bisa membagi waktu sih antara keluarga, diri kita sendiri, dan mungkin nanti kalau kita sudah punya pasangan dengan pasangan. Jadi memang kita orientasinya prioritas, maksudnya prioritas itu mana yang lebih penting gitu. Sama Kita tuh semuanya penting. Iya, sama gue juga gitu. Kayak family man menurut gue adalah orang yang bisa memprioritaskan keluarga gitu. Ngomong-ngomong soal prioritas nih kok, kan ada beberapa anak milenial sekarang gitulah ya, ingin mencari uang sebanyak-banyaknya untuk membahagiakan anak dan istri. Nah itu tanggapan koko gimana sih? Apakah mereka bisa dibilang family man? Karena kan mereka juga membahagiakan anak dan istri mereka dengan mencari uang, tapi tidak punya waktu. Jadi kalau menurut gua memang itu jadi tantangan hari ini. Toh kebutuhan kita masih banyak gitu. Tapi kan memang kondisi yang tadi sampai ya, gua coba pikir itu gini, apakah memang uang jadi sumber kebahagiaan? Memang si iPhone baru itu yang Seneng banget. salah satu hal yang buat saya seneng Iya, gitu. iya. Tapi menurut gua apakah itu jadi salah satu jawaban? Menurut saya enggak juga sih. Karena kan buat wanita selain uang ada lagi kan. Iya sih, Apa aja tapi yang- enggak. Kalau gue pribadi sih nggak hanya uang gitu ya. Nomor 2, nomor 3 lah uang. Tapi kan kita nggak tahu ya cewek-cewek di luar sana ya kan. Tapi memang itu yang memang perlu jadi pertanyaan kita sama-sama sih, apakah benar-benar uang itu jadi sumber kebahagiaan? Iya. Karena kan itu jadi hal yang paling nggak kita ke depan bisa terus bertanya dan nanti ke depan kita bisa menjawab gitu. Nah kalau berkaitan dengan kondisi hari ini, menurut gua tetap yang tadi Sam juga sampaikan bahwa ada hal yang kita perlu ambil prioritas yang tepat itu apa sih? Kalau kita prioritasin keluarga gitu ya, kita mesti tahu bahwa keluarga menjadi waktu yang kita perlu ambil untuk mereka. Jadi selain juga uang yang sampai malam, kita juga pulang tuh masih ditunggu sama istri sama anak. At least mereka juga perlu sentuhan dari kita untuk mereka mungkin didengar, khususnya istri kan perlu didengar tuh. Iya benar. Perlu dengar cerita seharian ngapain aja, kayak especially kalau gua di rumah gitu ya. Istri gua kan bersama dengan anak seharian gitu. Dia ngobrol sama anak gua, kan kasihan gitu, nggak pernah. Iya kayak dia nggak pernah ngobrol sama orang yang bisa berinteraksi karena anak gua masih kecil gitu. Gua mesti tahu bahwa dari gua pulang gua mesti dengerin istri gua apa sih yang terjadi hari ini.
Tapi di sisi lain juga gue perlu tahu bahwa anak gue juga perlu dididik. Jadi kalau gue pulang itu kadang-kadang gue ambil waktu untuk gue berdoa buat mereka, karena gue mesti tahu kita punya bukan hanya uang yang bisa membahagiakan keluarga kita sih, tapi kita tahu bahwa ada satu hal yang kita mau kejar sama-sama istri sama anak. Jadi ini semacam pilihan ya, jadi kayak ketika lu memprioritaskan keluarga, lu tidak akan memprioritaskan uang. Jadi ketika lu memprioritaskan uang, lu tidak memprioritaskan keluarga. Menurut gua itu jadi kayak apa ya? Lu tahu orang main juggling nggak sih? Juggling bola. Tahu yang ya. Tentunya nggak ada waktu yang ideal sekali sih. Maksudnya kalau jawab sesuatu yang berbeda ideal tuh sulit ya. Iya. Tapi kan kita tahu misalkan seperti bola yang kita lempar itu, tahu yang mana yang kita tahu kita tuh butuh perhatian khusus di waktu itu, dan kita pegang dulu. Keluarga kita tahu memang waktu itu kita butuh fokus pada keluarga, kita mesti pegang itu sungguh-sungguh. Uang menurut gua masih bisa cari buat ke depan sih. Tapi kalau keluarga masa masih lagi? Jangan ya. Jadi itu maksud gua, itu yang paling enggak kita bisa belajar bahwa manage itu perlu prioritas sih. Oke. Jadi, jadi Oke, kan kita lagi berbicara tentang family man nih kok ya. Family man berarti kan man cowok, cowok yang berorganisasi dengan keluarga gitu ya. Nah, gimana sih seberapa penting itu juga tentang family woman gitu? Maksudnya kok Haris sebagai sudah berpengalaman dengan istri itu. Ini kan masa di cowok terus sama family man gitu. Nah, seberapa penting juga itu family woman gitu menurut Haris? Menurut gua ada part di mana ketika kita mengenal seseorang itu part yang penting sih. Nah, part pentingnya kenapa? Karena kan kita ngomongin keluarga ya, bukan ngomongin yang lain ya. Jadi pada itu kita punya sebuah value yang sama bahwa memang keluarga jadi sebuah prioritas. Kalau enggak, ngapain menikah? benar sih. Nah, kalau buat wanita, seberapa penting maksud gua, kalau gua melihat bagaimana gua mengenal istri gua waktu itu, gua melihat bagaimana dia juga memperlakukan orang tuanya. Kalau dia nggak pernah hormat, nggak pernah respect, nggak pernah dengerin, buat gua ya jangan sih, karena apa yang dia bangun dulu itu jadi gambaran ke depan gitu maksud gua. Itu kan jadi awareness buat kita sama-sama gitu. Tapi kan bisa berubah itu ya. Tentu bisa Belajar, berubah. proses gitu kan. Tentu ada proses pembelajaran, tapi kan ketika kita melihat itu jadi sebuah warning, kita tahu apa yang kita perlu lakukan ketika dalam proses pengenalan. Berarti memang penting dari kedua sisi untuk menjadi family woman dan family man gitu ya. Maksudnya nggak harus dari cowok doang dong ya berarti ya. Harus dari kedua-duanya gitu ya. Tapi cewek sekarang juga banyak yang kerja tuh. Nah itu ya. Kan di mana cowoknya di rumah. Cowoknya di rumah nggak boleh kebalik. Nggak boleh. Tapi tetap cowok kan harus yang lebih ini ya Wak ya. Maksudnya kalau menjawab pertanyaan itu, menurut saya itu tetap di kesepakatan. Karena memang kondisi hari ini, contoh misalkan istri punya karir lebih bagus dan dia memang gift-nya di situ gitu. Menurut saya nggak apa-apa, asal bisa dibagi dengan sungguh-sungguh. Artinya mereka punya prioritas yang tepat dan mungkin suami jadi suami jadi apa ya, bapak rumah tangga. Ada juga yang udah begitu loh. Tapi bukan berarti peranannya itu berubah. Memang secara fungsi keluarga ibu waktu itu atau mama waktu itu atau seorang istri waktu itu memang dia punya karir yang cukup oke, menurut saya perlu bisa dibangun sih, asal ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan berarti ya. Jadi memang penting banget untuk kita punya kesepakatan sama istri ya. Nah ngomong-ngomong tentang kesepakatan nih kan Kohari dengan istri kan berbeda latar belakang kok. Satu mungkin kalau saya bilang dari Pulau Jawa, satu dari luar pulau gitu kan. Nah itu gimana sih kok? Pasti juga ada konflik kok di tengah perjalanan kok. Nah itu gimana cara menanggulanginya? Nah, gua itu kan latar belakang Jawa, jadi suara gua emang pelan, rendah. Kalau istri itu dari Kalimantan, nada itu sering tinggi, ngomong itu suaranya keras gitu ya. Nah, awal-awal gua married juga problem utama kita di awal tuh komunikasi selalu. Kenapa gua pikir dia marah gitu kan? Ternyata waktu gua ngobrol malam, jadi kita punya kebiasaan ketika kita sudah sehari, terus kita cerita hari itu apa sih yang kita alami sama-sama. Nah, ini jadi momen yang bagus buat gue sama istri untuk cerita sebenarnya kita tuh kayak apa. Nah, itu gue pernah keberesan artinya kita ngobrol tentang kalau lu suara lu tinggi atau lu marah ya gitu. Ternyata istri gue selalu ngomong enggak, gue gak pernah marah. Dan gue mesti cerita, oh gue pikir lu marah selama ini. Dan ternyata dia cerita bahwa ya itu kebiasaan keluarga dia, bahwa nada di rumah dia itu tinggi, dia nadanya keras. Gua orang Jawa kali ya, seringkali nadanya pelan, rendah. Jadi buat gua juga itu sesuatu yang apa ya, bisa di-manage lah. Lama-kelamaan gua akan ngerti bahwa nada yang selama ini istri gua keluarin tuh ternyata nggak sepenuhnya tuh marah terus gitu. Ternyata dia itu biasanya seperti itu. Itu tahunya before married atau after married? After marriage.
faktor gitu. Kalau before marriage kan masih kayaknya dunia milik berdua. Jaga ya. Oh ya, ini bisa buat teori. Before marriage pasti ada Kristen itu, tapi kan Oke. ketika sudah married lu tiap hari ketemu tiap hari. Iya, iya. Jadi nada yang tidak berubah ketawa, tapi kalau belum married kan 2 jam ketemu kan ada kayak masih oke ya. seru gitu ya. Si kangen-kangen Gitu juga. ya. Itu yang gue takutin sih kayak Iya. gue mengetahui sesuatu yang kayak gak suka after married kayak Pasti ada. Masa kita bisa tahu 100% orang sebelum married? Iya Gua enggak sih. sih. Justru dalam pernikahan, kesepakatan lo orang sebelum married itu mempengaruhi apa yang nanti lo orang temukan di dalam pernikahan. Tapi kan sebelum married gue mesti belajar terbuka, gue tuh begini. Nanti pasti ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita baru tahu karena baru tinggal bareng. Mencet obrol dari mana kita nggak tahu. Betul. Misalkan saya ngorok atau enggak otomatis kita kan juga nggak tahu. lampu tidur juga Iya, gelap Dan hal atau kecil terang. AC gitu ya. juga. Oke. konflik keluarga awal-awal mungkin bukan jadi hal-hal yang dari gede gitu, karena mostly gue menyadari sih ada beberapa konflik itu terjadi karena hal-hal sepele. konflik terbesar apa kok pernah terjadi di pernikahan? Konflik terbesar di keluarga pertama itu masalah nada. Itu buat gue cukup besar karena waktu itu nada dia kan cukup tinggi, gue tuh rendah. Itu salah satu. Yang berikutnya kalau konflik terbesar ketika dalam pernikahan waktu dia mungkin sedang hamil. Ternyata gue tuh orang yang mendem. Nah, gue pernah tuh, gue menyadari dalam pernikahan ketika gue mendem meledak lah di momen itu, dan akhirnya gue mengeluarkan sebuah kata-kata yang melukai dia. Nah, momen itu menjadi awareness buat gue, ternyata gue tuh tipe orang yang mendem, dan gue itu meledak. Kalau udah meledak itu kata-kata gue cukup tajam, tapi tajamnya nggak pakai nada tinggi, nadanya rendah tapi dalam gitu. Nada rendah tapi menusuk sampai hati Sakit gitu. tapi tidak berdarah. Kan takut. Nah, waktu itu istri gue tahu istri gue naik ke lantai 2, dia ambil waktu sendiri gitu ya. Gue sadar di bawah, gue tahu kata-kata gue tuh melukai. Gue ambil langsung gue ke atas. Dia lagi hamil waktu itu, gue ambil waktu bersama dengan istri gue. Dia lagi mandi, gue buka, gue ngomong, saya aku minta maaf, gue langsung. Kata-kata gue tadi kayaknya nggak jadi berkat buat lu ya. Gue minta maaf, lu kata-kata gue melukai. Setelah selesai dia mandi, gue langsung ngomong sama dia untuk gue langsung beresin karena dia lagi hamil. Gue pegang si Mosesnya gitu, dia masih di perut sih, dia belum lahir. Jadi gue pegang perut Moses sambil ngomong, Moses, papa mama bisa konflik, papa mama tuh bisa berantem, tapi setelah papa mama berantem, papa mama beresin, papa belajar minta maaf, papa belajar buat beresin hari ini. Dan nanti kalau Moses sudah besar, Moses tahu keluarga itu konflik itu wajar, nggak setuju itu wajar. Kadang-kadang kita tuh punya masalah itu wajar, tapi di dalam konflik papa mama nggak keluar. Papa mama tetap satu rumah, papa mama tetap bersama-sama, papa mama tetap pelukan. Maksudnya gue belajar ini justru di momen konflik, karena emang konflik itu sesuatu yang bisa menyatukan perbedaan. Kalau nggak ada konflik sih nggak di kuburan ya. Kan nggak etis. Menurut gue perlu kita sadari sama-sama bahwa konflik yang sehat itu yang akan bisa menyatukan perbedaan. Jadi bukan cuma sekedar konflik-konflik yang biasa, yang kalau konflik nggak beres juga lama-kelamaan bukan jadi bawa berikutnya sih. Betul. Jadi memang butuh kedewasaan gitu ya di antara pasangan itu ya, Boy. Jadi memang family man itu memang tidak melulu tentang keluarga sebenarnya, tentang bagaimana cara memanage-nya gitu ya, antara konflik segala macam gitu ya. Nah, ngomong tentang itu juga kok, untuk dengan masalah keluarga gimana tuh kok? Kan tentu berbeda ya, Boy ya, keluarganya mereka, karena orang tua dengan orang tua maksudnya. Orang tuanya istri kau dan orang tua kau berbeda juga. Nah, gimana itu kok cara untuk menanganinya? Nah, tadi kan gue bahas tentang kesepakatan. Yang paling penting itu menurut gue kesepakatan antara suami dan istri dulu. Suami dan istri. Jangan sampai kita bawa keluarga itu melebihi dari suami istri, nanti malah jadi ribut besar. Maksudnya kesepakatan di dalam keluarga bahwa dalam perkenalan kepada keluarga suami ataupun keluarga istri. Ingat bahwa keluarga itu kita hadapi bersama-sama. Artinya apa ya? Jangan sampai gue bersama keluarga gue melawan istri gue, itu nggak boleh. Nanti kesepakatan gue mesti belajar buat meredam. Perjalanan perkenalan gue bersama dengan keluarga istri juga pasti ada kan, kan mengenali, ketemu, terus nanti kalau ada miskomunikasi gue tanya dulu istri sama istri, gimana sih selama ini keluarga kamu menyikapi begini. Berikut juga dengan istri gue naik ke gue, kebiasaan keluarga gue tuh kayak apa sih. Nanti gue mesti belajar buat konfirmasi. Kalau ada sesuatu yang jangan langsung cross border gitu, maksud gue langsung tanya ke mereka. Menurut gue ada baiknya kita ngobrol sama istri kita dulu, kebiasaan mereka seperti apa, supaya nanti ngerti sama-sama gitu. Yang penting sih komunikasi ya. Komunikasi berarti Ya, itu jangan utama sampai ya. putus, tetap komunikasi. Terjalin. Iya benar. Oke. Nah ngomong-ngomong soal
perbedaan antara keluarga Koko dengan keluarga istri nih dalam mendidik anak nih, aku mau bahasnya nih. Kayak kan Koko dididik dengan model yang keluarga seperti ini, istri dididik dengan model keluarga seperti ini. Nah itu gimana cara punya kesepakatan yang sama untuk mendidik anak Koko gitu? Kan beda-beda tuh pasti. Nah sebelum anak lahir, paling nggak kita pernah ngobrol sama istri. Dan lu pengen nanti ke depan anak itu tuh seperti apa? Nah itu kalau gua sama istri tuh ada waktu di mana kita tuh real talk tuh bukan ngomong soal bantal, bukan ya. Tapi justru momen di mana gua tuh ngobrol bersama-sama dengan istri di waktu malam untuk kita cerita. Pertanyaan-pertanyaan yang kita pokok. Salah satunya mungkin anak waktu belum lahir. Kita ngobrol kalau anak kita, wah gua sih istri gua tawannya udah 4 bulan kali ya waktu itu, karena kita tahu cowok gitu ya, gua ngobrol sama istri gua waktu itu. Nanti ke depan kita mau Moses atau anak itu kayak apa sih? Nah dimulai dari situ, baru nanti kita mendengar masukan dari orang tua kita. Karena kalau nanti kita nggak sepakat, kita mendidik anak bingung mau ikut suami istri atau ikut kakek neneknya. Yang penting kita juga masih sadari bahwa kesepakatan gua sama istri dulu, nanti baru kita mengambil porsi apa sih yang penting dalam keluarga besar kita tuh untuk kita ajarin buat anak kita. Karena pasti tiap keluarga punya kelebihan, pasti. Kalau memang kita dalam berhubungan berpasangan gitu ya, Yoy. Ini kita bicara sudah menikah gitu ya. Kan kita tahunya itu ketika kita sudah menikah. Cewek kita seperti apa, istri kita maksudnya, dan kita seperti apa. Nah itu kebanyakan orang itu anak muda tuh baru tahunya dan mereka menuntut gitu. Ternyata kamu mau gini sih, kamu harus gini, dan cewek juga balik lagi menuntut gitu. Kok kamu gini sih, ternyata jangan gini. Nah itu gimana ya cara mengatasinya? Berarti ada jaksa penuntut umum ya. Pengadilan. Bahkan banyak nih bawa sampai pengadilan. Oh iya, dan berujung pisah. Iya. Sedih banget ya. Tapi memang kondisi itu maksudnya tidak lepas dari dalam hidup pernikahan sih. Kita pengen yang terbaik buat istri atau istri pengen yang terbaik buat suami. Gue tuh ingat mentor gue tuh pernah ngomong gini, dalam pernikahan itu adalah sebuah perlombaan untuk saling memberi yang terbaik buat pasangan. Jadi itu yang menolong gue ketika gue pengen menuntut istri gue, yang tiba-tiba ada hal yang baru muncul di dalam pernikahan. Gue tuh pernah apa sih gue bisa beri, apa yang gue bisa inform, dan juga memberi itu bukan cuma memberi pengertian ya, tapi juga memberi waktu, memberi ruang gagal. Kenapa? Berubah itu kan perlu waktu ya. Iya. Kalau berubah bisa singkat sih mungkin nggak ada seminar bagaimana bisa berubah dengan baik gitu ya. Iya. Tapi at least kita bisa tahu bahwa kalau itu terjadi dalam pernikahan, ya kita bisa bersama-sama bertumbuh. Terus ingat bahwa tujuan dari pernikahan itu bukan menuntut. Nanti jadi pengadilan ya, rumah kayak Iya, pengadilan iya. serem banget gitu. Sebagai hakim nanti. Tapi rumah itu jadi sebuah poin di mana itu memberi, suami memberi sesuatu buat istri, memberi tas yang memberi Itu kayaknya sesuatu. oke juga kalau dikasih. Istri memberi pengertian buat suami yang pulang capek, suami juga nanti memberikan pengertian juga buat anak, atau memberi yang lain maksudnya pengertian, memberi apa lagi ya, kado, memberi bunga buat istri senang kan. Tapi apa yang membuat kita tuh mesti ngerti bahwa bukan minta menuntut terus, karena kalau tuntutan nggak akan pernah ada habisnya. Tapi mentor gue yang waktu itu ngajarin gue sih, gue sadar bahwa ketika dalam pernikahan itu memberi, maka hidup keluarga itu jadi lebih baik, jadi lebih happy. Yang dilihat bukan cuma kekurangannya, walaupun nanti ketika kita menikah pasti Saling akan melengkapi muncul. gitu ya. Exactly. Kamu udah jago ya kan? Waduh, enggak sih. Udah Teori nikah. 100, Iya. praktek masih nol ya? Iya. Oke, saya masih agak kurang bukan kurang serg, saya masih agak penasaran gitu kok. Untuk menuntut tadi kok. Memang kita harus tadi kesepakatan juga dan harus memberi yang terbaik gitu ya kok ya. Tapi gimana kalau seandainya dari ceweknya itu tidak ya belum mengerti kebenaran itu kok. Misalnya kita memberi yang terbaik segala macam dan cewek terus menuntut gitu. Nah, pernah nggak mengalami itu dan gimana sih kok Hari menanggapinya gitu? Nah itulah fungsinya kalau gue punya itu pilot talker ya, kesepakatan begitu tuh ngobrol apa adanya di rumah. Kan kita tuh perlu apa ya, safe zone, waktu di mana kita tuh bisa ngobrol apa adanya, ungkapin kita nggak suka, kita kurang serg di mana, dan demikian juga istri juga cerita apa sih nggak serg buat suami, dan itu jadi sebuah waktu di mana itu tuh bebas menceritakan, bebas punya waktu untuk ngomong apa adanya, dan tidak ada di satu pihak itu merasa diserang. Karena kita kan tidak saling menyerang ya, kita nggak lagi berantem ya, tapi kan kita sedang ngobrol cerita untuk dalam pengeluaran rumah. Nah itu yang penting sih buat kita semua punya, supaya apa? Supaya kita nggak pernah tertutup. Karena apa ya, gue percaya perubahan itu nggak dimulai dari sebuah tuntutan sih, tapi dari tuntunan. Asik. Gimana kita Sedap bisa banget ya sobat SD ya. iya, sambil menuntun, maksudnya sambil dibantu, ditolong, difasilitasi. Maksudnya kalau itu tuh kayak orang jarang bisa berubah. Karena
beban dalam dirinya gitu. Kayak di judge itu kan gak enak ya. Iya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Apaan sih? Hot squat dari filsuf Cina. Oh, iya. Filsuf yang zaman dulu ya. Zaman dulu punya. Oke, jadi kan kita tadi sudah banyak membahas nih tentang family man ya, ya. Tentang bagaimana caranya mengatasi banyak konflik juga. Nah sekarang boleh nih terakhir tuh. Minta tips buat cowok-cowok nih, khususnya buat sobat S aja yang cowok nih. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi family man kok, dan untuk yang akan dan yang sudah menikah kok. Berarti bagaimana membangunnya lah ya. Iya, bagaimana membangunnya. Prinsip yang penting buat kita yang masih single atau belum sedang menikah, ya akan menikah gitu ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu sih. Maksudnya bagaimana kita memperlakukan orang tua kita itu mempengaruhi bagaimana kita membangun keluarga ke depan. Jadi kalau ada masalah sama keluarga, beresin lah sama orang tua, gitu. Terus belajar buat respect sama mereka, karena nanti bagaimana kita memperlakukan ibu kita, itu nanti bisa jadi refleksi buat bagaimana kita memperlakukan istri. Yang kedua, karena tidak ada komunikasi, karena nggak ada komunikasi, abnormalan itu masuk. Maksudnya kita tuh belajar jadi seorang pria yang belajar berkomunikasi dari hati ke hati ke orang lain. Maksudnya ketika ada konflik jangan lari, justru dikomunikasiin, dihadapi, diobrolin. Kenapa? Karena nanti di dalam keluarga konflik itu terjadi gitu mas. Biasa gitu. Jangan sampai kita kabur gitu kan. Iya. Marah sama teman-teman kita gitu, kabur nggak pernah diberesin. Nanti kalau di keluarga bisa gitu juga gitu. Itu dua hal ini sih yang kita bisa bangun dari hari ini gitu. Pertama, hormati orang tua, belajar respect sama mereka, belajar mengasihi mereka, belajar ngobrol sama mereka. Yang kedua, belajar bangun komunikasi juga buat teman-teman kalau ada konflik jangan kabur. Dan tentunya cewek-cewek juga gak mau ketinggalan. Oh, gitu ya. ya? Cewek-cewek juga pengen minta tips nih ke Kohari, kayak gimana caranya kita mendapatkan tahu nih dia ini feminin atau enggak, cowok idaman gitu lah, cowok idaman feminin. Jadi cowok idaman family khususnya family man, jangan curcol singkat gitu ya. Tapi benar deh. Nah, simpelnya gini, gimana cara melihat dia itu memperlakukan orang yang apa ya, less fortunate tuh, yang di bawah dia lah, atau orang-orang yang mungkin menjadi punya profesi yang nggak seberuntung hari ini. Di atas respon mereka, gimana sih mereka memperlakukan itu. Terus yang kedua, bagaimana dia memperlakukan mamanya. Nah, kalau dia bantah apa, dia nanti bisa jadi itu gambaran kamu bersama dengan dia. Ingat ya itu. Oh gitu ya. Jadi terus gimana dia memperlakukan orang tuanya, tapi juga gimana sikap dia dengan orang-orang yang mungkin kurang beruntung gitu. Maksudnya apakah dia marah-marah, ataukah dia bisa menghormati mereka. Nah sikap kecil itu bisa jadi salah satu hal yang kita bisa jadi gambaran besar dari depan sih. Jadi buat sobat-sobat SAJ, lihat buat yang cewek-cewek Iya, ya, buat lihat cewek-cewek. perilaku si cowoknya kepada mamanya, gimana dia cara memperlakukan, karena itu bisa jadi gambaran ya kok ya. Jadi abis ini nanti Feli bakal melihat. Kok ini kayak personal gitu sih, tips-tips yang personal kan kita sobat SAJ. Iya, buat banyak orang khususnya Iya. wanita. Iya benar. Nah oke, thank you kok buat hari ini kita udah disediain waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang keluarga, family man dan sebagainya. Iya. Nah untuk penutup nih kita mau berkata nih sama-sama nih. Nah, bukan ngatain ya Feli. Iya bukan ngatain ya. Bukan kata-katain Iya, ya. jangan ngata-ngatain itu kesalahan. Jadi kita sama-sama ngomong singkatannya SAJ, selalu ada jalan. Selalu Ada jalan bareng-bareng. Nanti Jadi bareng-bareng. aba-abanya dari saya. Oh siap. Oke ya. Komandan. Oke, mari kita sama-sama katakan Selalu ada ada jalan. jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye-bye. Bye. Jadi buat sobat-sobat SAJ, ingat bahwa menghormati orang tua adalah hal yang penting dalam kita membangun keluarga ke depan. Karena bagaimana kita menghormati keluarga kita menjadi refleksi bagaimana kita nanti ke depan bisa membangun keluarga kita sendiri. Jadi jangan lupa, kita perlu menghormati orang tua kita. Dan yang kedua, sobat SAJ, ingat waktu adalah mata uang yang paling berharga. Kalau kita berkata bahwa keluarga kita penting, salah satu yang kita bisa berikan adalah waktu kita. Waktu untuk kita mendengarkan istri, waktu untuk kita mendengarkan anak, waktu untuk bermain bersama mereka, tapi yang penting juga waktu untuk mendidik mereka. Jadi ingat, waktu bisa membeli uang, tapi uang tidak akan pernah bisa membeli waktu. Yang terakhir, bangunlah komunikasi dan kesepakatan. Kita bisa belajar dari teman-teman kita sendiri. Ketika kita konflik, jangan pernah keluar atau jangan pernah meninggalkan teman kita dalam kondisi konflik. Bereskan itu
karena itu menjadi sebuah hal yang kita bisa belajar terus menerus supaya nanti ke depan ketika kita mau keluarga kita bisa terus mengalami konflik yang sehat. Dan yang terakhir, kesepakatan itu menjadi sebuah kunci yang akan mempererat buat keluarga kita.